Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Fitri dari kelas 7D. Di sini saya akan presentasi menggunakan aplikasi AZ Screen Recorder. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dalam kehidupan anak. Apa itu seni dalam kehidupan anak? Dalam proses tumbuh kembang anak, seni juga berfungsi untuk pengembangan bahasa mereka. Melalui seni dapat dijadikan media untuk anak-anak mengolah kosakata mereka, untuk mengenal macam-macam warna dan mengenal berbagai bentuk. Ketika anak berada di bangku sekolah dasar, ia sudah bisa mendeskripsikan sebuah karya seni, mengutarakan tentang apa yang ia pikirkan dan imajinasikan. Bahkan deskripsi dari masing-masing anak pun berbeda karena masing-masing anak memiliki imajinasi yang berbeda pula. Selanjutnya di sini ada manfaat seni untuk perkembangan anak. Ada 5 macam manfaat seni untuk perkembangan anak. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Yang keempat yaitu belajar mengekspresikan diri. Dan yang kelima membangun kerjasama dan tanggung jawab. Di sini ada disebut dengan tema karya seni rupa anak. Bagi anak, yang membuat tema sama dengan memberi judul lukisan. Hal ini bisa terjadi pada anak karena alam pikiran anak masih menyatu dengan perasaan anak. Tema yang sering dijadikan dorongan berkarya seni rupa bagi anak yaitu lingkungan yang paling menarik dilihat dari mata pandangan anak. Keikutsertaan dalam berwisata, kejadian yang menimpa anak, keinginan anak, pikiran masa depan atau cita-cita, apa yang pernah dilihat dalam peristiwa sekejap, imajinasi akan peristiwa, cerita kepahlawanan. Selanjutnya di sini ada jenis karya seni rupa. Ada beberapa jenis karya seni rupa, diantaranya di sini yaitu menggambar, dan yang kedua finger painting atau disebut dengan lukisan jari. Yang ketiga melukis, yang keempat membentuk, yang kelima mencetak, yang keenam menjiplak, yang ketujuh kolase, yang ketiga 3M menggunting, menempel, dan melipat. Selanjutnya dijelaskan juga di sini ciri umum lukisan anak. Ada beberapa sifat lukisan atau disebut dengan gambar anak-anak yaitu yang pertama ideografisme, yang kedua stereotip atau otomatisme, yang ketiga gejala finalitas, yang keempat perubahan atau lipatan, yang kelima transparan, yang keenam juxtaposisi, yang ketujuh simetris, yang kedelapan proporsi atau disebut dengan perbandingan ukuran, yang kelima lukisan bersifat cerita atau naratif. Selanjutnya ada di sini lukisan bersifat cerita atau naratif. Perkembangan seni visual anak sejak dini ada 3 macam, yaitu yang pertama lingkungan yang opo ki kepencet senis kembali lah kok resenis dulu sih nge-like HP nih guys. Yes, gitu ya, penutupan.
Tuh, lanjut. Hah? Dikit lagi. Ya. Di sini ada lukisan bersifat cerita naratif. Yang pertama ada lingkungan yang terorganisir, yang kedua akses ke berbagai media seni, yang ketiga waktu yang leluasa. Selanjutnya periodisasi masa perkembangan seni rupa anak. Yang pertama yaitu masa mencoreng atau disebut dengan scribbling. Yang kedua masa prabagan disebut dengan pre-schematic. Yang ketiga masa bagan disebut dengan schematic period. Yang keempat masa realisme awal disebut dengan dawning realisme. Masa naturalisme semu dan masa penentuan. Baiklah, sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.